Reputasi film Jepang dari dulu tuh memang udah top ya. Banyak film-film berkualitas dari zaman dahulu, apalagi kalau berhubungan dengan begituan. Banyak banget judul-judul yang bikin penonton itu melek dan tegang terus. Sama halnya dengan film yang satu ini. Seorang wanita rumah tangga yang sedang marahan sama suaminya gara-gara sang suami itu ogah-ogahan atau susah diajak gituan. Alhasil, dia ngambek sehingga sang istri menempuh jalur yang kurang baik dan terjadilah konflik di antara mereka. Film dengan judul Yobei Ama yang dirilis pada tahun 1977 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu pada kalian kalau film ini tuh banyak banget buka-bukaannya. Jadi harap maklum ya kalau aku hanya tampilkan beberapa potongan foto untuk kenyamanan kita bersama. Aku sarankan sih lebih baik kalian nonton via film poolnya. Kalian tahu kan ya caranya? Di sebuah pinggir pantai, orang Jepang kali itu sedang mencari kerang atau hewan laut yang hidup di terumbu karang. Biasanya sih laki-laki, namun kali ini wanita-wanita yang bergerak. Karena wanita, makanya menjadi tontonan pria-pria gatel yang melihat mereka dari kejauhan menggunakan teropong. Salah satu dari penyelam-penyelam wanita itu bernama Reiko. Ketiga dari mereka hanya dialah yang sudah menikah, sementara yang lain masih free. Setelah menyelam, mereka pulang lewat pasar, melihat banyak orang-orang menjual dagangannya. Di persimpangan, mereka akhirnya berpisah, lalu Reiko pulang ke rumah. Di sana, dia melihat sang suami bernama Kenichi sedang main permainan papan bersama dengan temannya. Dari dalam rumah, Reiko memanggil-manggil Kenichi untuk masuk ke dalam dan menyuruh temannya untuk segera pulang. Dan ternyata Reiko ngajak gituan, makanya disuruh cepat-cepat pulang. Mungkin udah kebelet, jadinya Reiko sangat beringas. Sayangnya Reiko kali itu lagi masa halangan, jadi Kenichi merasa jijik dan menyudahi aksi mereka. Meski Reiko udah mengatakan lanjut aja, namun Kenichi tetap tidak mau. Masalahnya bukan hanya sekali, tapi melainkan berkali-kali. Diajak, Kenichi sering menolak bahkan di luar jadwal halangan. Pada akhirnya terjadilah konflik rumah tangga di antara mereka. Sejak kejadian itu, Reiko nggak mau pulang ke rumah dan lebih suka tinggal di kafe milik salah satu temannya. Di sana kalau malam, tempatnya tuh rame dan juga hidup. Rame orang-orang nongkrong dan berjoget sambil minum. Reiko ditawari oleh salah satu pria bernama Yozo yang kerjaannya tuh cari talenta yang bisa diajak kerjasama buat begituan. Reiko menolak. Akhirnya Yozo pindah ke salah satu temannya Reiko. Hasilnya mereka nanti bagi dua. Jadi temannya Reiko setuju dan tempur sama om-om. Reiko juga terkadang nginap sama tantenya. Tak lama datanglah suami dari tantenya dalam keadaan teler lalu tertidur. Begitu dia terbangun, dia melihat Reiko tidur di samping istrinya. Niatnya sih mau nganu Reiko, namun istrinya terbangun dan ditarik olehnya. Meski gak dapat Reiko, om-om dokter itu setidaknya dapat temannya Reiko. Alibinya sih mau ngobatin kakinya yang terluka gara-gara menyelam cari kerang, tapi malah dianuh. Selain menjadi penyelam, Reiko juga bekerja menjadi tukang beres-beres rumah di rumah orang. Salah satunya ya wanita ini. Tugasnya udah selesai. Pemilik rumah memanggil tukang pijat karena pegel. Namun endingnya malah gituan. Reiko gak sengaja melihat aksi mereka karena keranjangnya ketinggalan. Reiko makin iri. Kapan ya dia bisa begitu sama suaminya? Lalu salah satu temannya Reiko bertanya padanya, kenapa sih dia gak mau pulang? Dia lagi marahan, kesal sama suaminya. Si temannya itu malah minta izin sama Reiko buat tempur sama Kenichi. Sayang kan kalau dianggurin. Awalnya Reiko mengira itu cuma bercanda, namun pas dia pulang ternyata benar. Dia melihat Kenichi lagi adu mekanik sama temannya itu. Meski sebenarnya Kenichi ini gak mau, namun karena terlanjur basah, ya udahlah. Reiko stres dan galau sambil teler karena kebanyakan minum ditemani Yozo. Yozo mengambil kesempatan itu dan ya terjadilah. Gara-gara kejadian itu, Reiko jadi ingin lebih. Jadi Yozo mengantarkannya pada seorang bos-bos. Nanti hasilnya mereka bagi dua. Beruntungnya temannya Kenichi tuh ngelihat Reiko bersama Yozo. Dia memberitahukan itu pada Kenichi
sehingga Kenichi buru-buru mendatangi di mana Yozo berada. Dia memaksa Yozo memberitahukan di mana Reiko. Kenichi mendatangi Reiko yang akan digas. Dia membawanya pulang, namun Reiko berontak hingga minta turun paksa. Reiko ingin bundir karena merasa tidak dihargai sebagai istri. Namun Kenichi sadar, sehingga Kenichi memberikan apa yang dibutuhkan Reiko di pinggir pantai tersebut. Misinya tercapai dan akhirnya mereka kembali berbaikan. Iya, itulah tadi alur cerita film Yobei Ama. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.